Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, dikhususkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para ulama, para syuhada, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirruh, kepada orang-orang soleh, dan kepada seluruh umat Islam, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa mari kita membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad SAW dibukakan rizki kita yang berlimpah, diberi kesehatan badan, yang sakit semoga lekas sembuh, diberi keselamatan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin. Dan semoga apa yang kita inginkan, yang kita hajatkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin miladi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma'lumilah wa sahbihi bi'adadi kulli ma'lumilah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada ngaji kali ini kita akan membahas tentang pembatal wudhu. Yang membatalkan wudhu ada 4 macam. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Yang tidak batal adalah mengeluarkan mani, tetapi wajib mandi besar. Kemudian kalau mau sholat setelah mandi besar berwudu, itu kalau keluar mani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian kalau biasanya wanita yang istighadah itu keluar darah setelah haid, biasanya setelah 15 hari kok masih keluar terus darahnya, itu berarti selebihnya dari 15 hari itu namanya darah istighadah atau keputihan. Itu wudunya harus
masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh baru berwudu, kemudian cepat sholat, tidak boleh ada jeda, maksudnya setelah wudu untuk makan dulu atau mengerjakan pekerjaan rumah dulu, itu tidak boleh. Yang baik yaitu setelah berwudu langsung sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembatal yang kedua adalah hilang akal sebab tidur atau lainnya yaitu mabuk, kemudian sakit epilepsi, kemudian pingsan, itu batal wudunya, kecuali tidur dengan duduk yang menetap gini. Itu kalau punya wudu tidurnya menetap, jalan belakangnya tertutup, itu tidak batal wudunya. Kalau duduknya gini atau gini atau gini atau tidur tengkurap, terlentang, itu kalau tertidur wudunya batal. Biasanya kalau mabuk minum minuman itu batal wudunya, karena kalau orang mabuk kalau sudah parah dibangunkan sulit, mudah membangunkan orang tidur biasa. Itu berarti kalau orang mabuk batal wudunya kalau lebih parah. Juga pingsan, biasanya ada orang yang terjatuh sampai pingsan atau terlalu sedih, terlalu bahagia, itu bisa pingsan, itu batal wudunya. Atau epilepsi itu kalau istilah lain yaitu ayan, penyakit ayan, itu juga batal wudunya. Kaum muslimin rahimakumullah, makanya kita sebagai orang tua harus menyayangi anak, memberi contoh yang baik, ajak untuk ngaji, sholat berjamaah, sayangi, kasihi, biar taat kepada kita, sehingga tidak mencari kebahagiaan di luar sana yang orangnya bermacam-macam. Takutnya berhubungan dengan orang-orang yang biasa mabuk, akhirnya ikut-ikut mabuk. Itu na'udzubillah dari dijaga sungguh agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Semoga anak cucu kita semuanya, anak cucu orang Islam semuanya mendapat petunjuk dari Allah, sehingga tidak mau mabuk-mabukan, tidak mau berbuat dosa, menjadi orang yang selamat, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian batal wudu yang selanjutnya, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa penghalang dan selain mahram, itu batal wudunya. Mahram adalah orang yang haram dinikah. Orang yang haram dinikah itu contohnya saya dengan ayah, dengan kakek, terus ke atas, itu haram dinikah. Lagi
lagi saya dengan anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya itu haram dinikah. Ada lagi dengan saudara seayah, seibu, itu haram dinikah. Ada lagi dengan sesusuan, maksudnya semua saya punya anak bayi sedang disusui, kemudian saya sibuk dititipkan ke teman waktu itu juga punya bayi, akhirnya disusui oleh teman saya. Itu anak saya dan anaknya teman saya itu namanya saudara sesusuan, tidak boleh dinikah. Tuh, makanya hati-hati, jangan gampang-gampang menyusui anak orang lain. Kalau toh terpaksa harus menyusui, harus dicatat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian menyusui anaknya ini, besok agar ada catatan khusus, tidak lupa, tidak sampai dinikah. Karena kalau oleh Allah dilarang menikah dengan orang tertentu, tapi kita melanggar, itu di dunia mendapat sanksi, apalagi di akhirat. Karena ada kejadian ibu tiri dinikah, akhirnya yang laki-laki tidak bisa berjalan, yang perempuan buta. Na'udzubillah dari, semoga kita, anak cucu, saudara, teman, semua umat Islam menjaga jangan sampai menikahi orang yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau toh sudah terjadi, maka ya harus berpisah agar hidup kita mengikuti aturan Allah, sehingga keinginan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat tercapai dan tidak kena sanksi di dunia maupun di akhirat. Tidak usah ragu, kalau toh mengikuti aturan Allah, insya Allah akan memberi jalan, akan memberi keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Amin, amin. Demikian juga sebaliknya, kalau kita selalu melanggar larangan Allah, tidak mau taat, nanti di dunia saja sudah mendapat sanksi dengan berbagai macam sanksi, apalagi di akhirat. Na'udzubillah dari, semoga kita semuanya dijauhkan dari siksa dunia dan siksa akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, pembatal wudhu yang terakhir yaitu menyentuh kubul atau dubur anak manusia dengan telapak tangan dan jari bagian dalam. Maksudnya bagian dalam itu kalau dilihat sini tidak kelihatan, dilihat sini tidak kelihatan, sini tidak kelihatan, itu namanya bagian dalam. Itu batal wudhunya. Jadi hati-hati kalau sudah punya wudhu, jangan sampai menyentuh jalan depan atau jalan belakang, punyaan sendiri atau punyaan orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan demikian mari kita
bersungguh-sungguh mencari ilmu agar tahu mana pembatal wudhu, agar tahu bagaimana cara sahnya sholat, agar tahu mana jalan yang diridhoi Allah, sehingga kita dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan benar-benar, sehingga sah sholat kita, sah wudhu kita, akhirnya oleh Allah diridhoi, dijadikan orang yang selamat, bahagia dunia akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kiranya pengajian kali ini cukup sekian saja. Bila mana ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.